Retakan pada pembatasan terus menutup dengan cepat. Jika sudah pulih sepenuhnya, siapapun yang masih berada di dalam akan terperangkap selamanya kecuali pembatasan dihancurkan lagi dengan harta yang sangat kuat. Di dalam celah terdapat sebuah gunung kecil. Master Ashen Pain dan wanita berbaju hijau segera menuju puncaknya, tempat berdiri gerbang batu raksasa dengan simbol petir. Ashen Pain menjelaskan bahwa di balik gerbang itu tersegel banyak jiwa binatang buas. Ia mengeluarkan liontin berbentuk petir yang membuka gerbang, dan saat gerbang terbuka terdengar raungan jiwa-jiwa binatang yang mengguncang jiwa. Ashen Pain meminta wanita berbaju hijau mengambil jiwa-jiwa binatang, sementara ia sendiri akan mencari tulisan suci Dao. Ia bahkan mengajaknya pergi bersama, tetapi wanita itu menolak dan memilih memeriksa gua sendiri. Setelah memasang berbagai pembatasan, ia memasuki gerbang. Sebenarnya Ashen Pain memang tidak berbohong mengenai keberadaan jiwa-jiwa binatang, tetapi itu hanyalah umpan. Begitu wanita itu masuk, ia segera menutup dan menyegel kembali gerbang sehingga wanita tersebut terjebak di dalam. Terdengar suara marah dan hantaman dari balik gerbang, tetapi Ashen Pain mengabaikannya. Di puncak gunung, Ashen Pain mulai melafalkan mantra aneh. Cahaya 7 warna di langit semakin terang, membentuk jembatan pelangi menuju sebuah pusaran 7 warna di kehampaan. Ia melintasi jembatan dan memasuki dunia 7 warna. Di sana terdapat sebuah tablet batu raksasa yang memancarkan tekanan luar biasa hingga memaksa Ashen Pain berlutut. Di bagian bawah tablet itu terdapat kerangka seorang kultivator yang dipaku dengan 7 paku berwarna. Kerangka tersebut memancarkan cahaya hitam, dan seluruh tulangnya dipenuhi tulisan kecil yang merupakan tulisan suci Dao. Di bawah tengkorak terdapat sebuah formasi melingkar dengan sebuah botol batu giok di tengahnya. Tujuan sebenarnya Ashen Pain sejak awal bukanlah tulisan suci Dao, melainkan botol batu giok itu. Ia sengaja membohongi wanita berbaju hijau, karena mengetahui bahwa siapapun yang benar-benar memahami tulisan suci Dao akan berubah menjadi orang tercerahkan dan kehilangan kehidupan normalnya. Saat setetes cairan hitam seperti darah menetes dari kerangka ke dalam botol giok, Ashen Pain langsung bergerak merebutnya. Namun, ketika menyentuh botol, vitalitasnya mulai diserap. Karena sudah memperkirakan hal itu, ia mengorbankan lebih dari 1000 jiwa asal yang telah disegel. Jiwa-jiwa itu hancur satu persatu dan menggantikan energi yang diserap botol. Kemudian ia memuntahkan darah esensi dan mengeluarkan 4 pedang emas kecil yang menusuk formasi di sekitar botol. Setelah formasi terganggu, ia berhasil mencabut botol batu giok dan segera mundur sambil tertawa puas. Keempat pedang emas sengaja ia tinggalkan sebagai jebakan. Saat itu wanita berbaju hijau muncul kembali. Ternyata ia berhasil lolos dari jebakan dan mengejar Ashen Pain. Ia segera menggunakan banyak pembatasan untuk menghentikan 4 pedang emas, tetapi pedang-pedang itu berubah menjadi cairan emas, menembus pembatasan, lalu pecah menjadi hujan tetesan emas yang menyerangnya dari segala arah. Ashen Pain mengejeknya karena telah mengikutinya. Ia berniat kembali ke gunung melalui jembatan pelangi, lalu melarikan diri sebelum pembatasan pulih sepenuhnya sehingga wanita itu akan terjebak di dunia 7 warna. Satu-satunya cara keluar adalah menyerahkan tubuhnya dan memahami tulisan suci Dao, yang berarti berubah menjadi orang tercerahkan. Namun tepat saat hendak pergi, seorang wanita tua berbaju hijau tiba-tiba muncul di depannya. Ashen Pain sangat terkejut karena sebelumnya yang mengejarnya adalah wanita parubaya berbaju hijau. Kedua wanita itu memiliki wajah yang sangat mirip, tetapi jelas bukan avatar biasa. Ashen Pain segera menyadari bahwa lawannya telah menguasai mantra leluhur yang Danin, sebuah teknik terlarang yang hampir mustahil dikuasai. Teknik ini membuat seorang kultivator wanita melahirkan anak perempuan yang tumbuh dengan metode khusus hingga ibu dan anak berbagi satu tubuh. Proses itu kemudian diulang pada generasi berikutnya, lalu ketiga jiwa dilebur menjadi satu. Dengan cara tersebut, tingkat kultivasi meningkat sangat cepat dan kekuatan indera ilahi menjadi luar biasa karena merupakan gabungan beberapa jiwa. Wanita tua berbaju hijau langsung menyerang Master Ashen Pain dengan kekuatan hisap yang berusaha menyerap seluruh kekuatan hidupnya. Namun Ashen Pain tetap tenang. Ia memegang erat botol batu giok dan melancarkan serangan balasan dengan puluhan ribu pedang emas serta mengeluarkan makhluk kecil berwarna merah darah dari dahinya. Makhluk itu sangat kuat hingga menghancurkan mangkuk tembaga kuno milik wanita tua dan terus menyerangnya. Ashen Pain memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri, tetapi saat hendak memasuki riak ruang, sebuah lengan tua muncul dari kehampaan dan meraih tangannya. Ia terkejut mengetahui bahwa lawannya memiliki kultivasi puncak Nirvana Shatterer dan telah mencapai alam leluhur keempat. Serangan itu juga mengandung racun yang segera merusak lengan kirinya. Tak lama kemudian muncul wanita yang bahkan lebih tua, bertubuh kurus, tanpa rambut, dan mengenakan pakaian hijau.
Ia menghancurkan hujan pedang emas, menyegel makhluk merah darah milik Ashen Pain, lalu mengejarnya. Ashen Pain akhirnya sadar bahwa wanita tua berbaju hijau selama ini menyembunyikan kekuatan aslinya. Keduanya bertarung sengit sambil bergerak menuju celah pembatasan yang terus menutup. Untuk membuka jalan, Ashen Pain memanggil 7 sinar cahaya yang berubah menjadi 7 pedang dari langit 7 warna. Wanita tua menahan serangan itu dengan perisai kuno, tetapi tetap terluka dan memuntahkan darah. Sebagai balasan, wanita tua mengeluarkan jiwa asalnya. Pada saat yang sama, wanita parubaya dan wanita tua lain yang merupakan bagian dari teknik mantra leluhur Yang dan Yin juga mengeluarkan jiwa asal mereka. Ketiga jiwa itu menyatu menjadi satu, dengan kekuatan yang sangat mengerikan dan menyerang Ashen Pain. Ashen Pain mengeluarkan sebuah manik misterius dan menghancurkannya dengan mantra, panggil, menentang. Manik itu menyerap cahaya 7 warna lalu melepaskan petir 7 warna yang menghantam jiwa gabungan lawannya. Wanita tua membalas dengan 3 pembatasan puncak hidup mati, yang bergabung menjadi kekuatan penghancur luar biasa. Bentrokan petir 7 warna dan pembatasan itu mengguncang seluruh gunung, membuat gunung runtuh dan menarik perhatian semua orang tercerahkan di daerah tersebut. Akibat benturan itu, 3 jiwa wanita tua terpisah dan kembali ke tubuh masing-masing. Ashen Pain juga terluka parah, lengan kirinya yang telah diracuni hancur total. Botol batu giok terlepas dari tangannya dan terlempar ke arah celah pembatasan yang kini tinggal selebar sekitar 10 kaki. Saat Ashen Pain dan wanita tua sama-sama berebut botol tersebut, tiba-tiba sesosok berjubah putih melesat dengan kecepatan luar biasa. Orang itu merebut botol batu giok, langsung keluar melalui celah, lalu memasang pembatasan yang mempercepat penutupan celah. Ashen Pain mengenali orang itu sebagai Wang Lin yang sedang menyamar sebagai Lu Zihao. Ia segera mengejarnya, tetapi terjebak sesaat oleh pembatasan yang sebelumnya diam-diam dipasang Wang Lin. Wanita tua berbaju hijau kemudian menyatukan kembali ketiga tubuhnya dan ikut mengejar Wang Lin. Sejak awal Wang Lin memang bersembunyi di dekat celah, memanfaatkan fakta bahwa indera ilahi sulit digunakan di dalam pembatasan cahaya hitam. Ia menunggu kesempatan hingga akhirnya berhasil merebut botol batu giok. Sambil melarikan diri melewati kabut, Wang Lin terus mendengar suara gumaman aneh. Wanita tua mengejarnya, tetapi 2 jimat kecepatan membuat Wang Lin perlahan menjauh. Wanita tua lalu memanggil kalajengking racun raksasa yang menyerang dengan ekornya. Wang Lin berbalik dan menghancurkan ekor kalajengking itu hanya dengan 1 pukulan. Pada saat itu Ashen Pain kembali mengejar dan mengorbankan sebuah manik berharga lagi. Dengan mantra, panggil, menentang 1, ia memanggil jari nasib surgawi. Seluruh cahaya 7 warna berkumpul membentuk jari raksasa yang langsung menekan ke arah Wang Lin. Melihat jari itu, Wang Lin segera mengenali bahwa tempat ini memang memiliki hubungan dengan All Seer. Sementara itu, wanita tua kembali menggunakan 3 pembatasan terkuatnya, kali ini membentuk kombinasi hidup mati hidup, lalu melancarkan serangan hidup dan mati yang juga mengarah kepada Wang Lin. Kini Wang Lin menghadapi serangan mematikan dari Ashen Pain dan wanita tua berbaju hijau secara bersamaan. Wang Lin mencoba menyimpan botol batu giok ke dalam ruang penyimpanannya, tetapi gagal. Ia sudah menduga hal itu karena sebelumnya Master Ashen Pain juga selalu membawa botol itu secara langsung. Dengan bantuan 2 jimat kecepatan, Wang Lin terus melarikan diri. Di belakangnya, jari nasib surgawi yang dipanggil Ashen Pain dan pembatasan hidup dan mati milik wanita tua terus mengejarnya secara bersamaan. Menghadapi serangan 2 kultivator Nirvana Shatterer tahap pertengahan, Wang Lin tidak mundur. Ia langsung berubah ke wujud asli Dewa Kuno. Tubuhnya membesar hingga sekitar 3.000 kaki. 5 bintang Dewa Kuno di dahinya berputar cepat sementara bintang ke-6 mulai terbentuk. Tubuh raksasanya memancarkan aura Dewa Kuno yang membuat siapapun merasa gentar. Baik Master Ashen Pain maupun wanita tua berbaju hijau sangat terkejut. Mereka belum pernah melihat teknik pemurnian tubuh yang mampu menghasilkan tubuh sebesar dan senyata itu. Wang Lin kemudian menghantam jari nasib surgawi dengan 1 pukulan penuh kekuatan Dewa Kuno. Benturan dahsyat mengguncang dunia 7 warna hingga jari raksasa itu hancur berkeping-keping menjadi cahaya 7 warna yang memenuhi langit. Memanfaatkan gaya tumbukan, Wang Lin melompat melintasi gunung dalam 1 lompatan besar. Namun pembatasan hidup dan mati tetap mengejarnya. Sesampainya di puncak gunung, Wang Lin merobek ruang dan memanggil trisula hitam raksasa sepanjang sekitar 4.000 kaki. Aura Dewa Kuno memenuhi langit saat ia menggenggamnya dan mengayunkannya ke arah pembatasan yang datang. Ayunan trisula membelah pembatasan hidup dan mati menjadi beberapa bagian. Cahaya hitam kemudian berubah menjadi 3 naga hitam yang melahap pembatasan tersebut. Setelah menelannya,
Tiga tanda muncul pada Trisula, membuat senjata itu memperoleh kekuatan pembatasan hidup dan mati. Sambil memegang Trisula dengan tiga naga hitam yang mengaum, Wang Lin menatap kedua pengejarnya dan berkata bahwa harta surgawi boleh diperebutkan siapa saja, sehingga tidak ada istilah mencuri. Ia memperingatkan bahwa jika mereka terus mengejarnya, ia akan membunuh mereka sebagaimana ia telah menghancurkan jari nasib surgawi dan pembatasan hidup dan mati. Walau terkejut oleh kekuatan Wang Lin, Ashen Pain dan wanita tua tetap mengejarnya. Ashen Pain bahkan membentuk lengan kiri baru dari cahaya 7 warna untuk menggantikan lengannya yang hilang. Wang Lin kemudian tiba di lembah tempat ia sebelumnya mengutak-atik pembatasan. Saat wanita tua mengejar hingga memasuki lembah, ia mengaktifkan pembatasan yang telah ia kuasai. Rumput di lembah berubah menjadi abu hitam yang membentuk pusaran raksasa. Sesaat kemudian puluhan ribu pembatasan menyala dan mengepung wanita tua itu. Wang Lin telah mengambil alih formasi pembatasan yang sebelumnya dibuat wanita tua dan mengubahnya menjadi formasi pembunuh. Pusaran hitam menutupi seluruh lembah sehingga isi di dalamnya tidak terlihat. Yang terdengar hanyalah ledakan tanpa henti dan raungan marah wanita tua. Ia jelas terjebak dalam situasi hidup dan mati. Melihat hal itu, Master Ashen Pain langsung memahami bahwa Wang Lin sengaja memancing wanita tua masuk ke dalam jebakan. Ia juga sadar bahwa Wang Lin memiliki penguasaan pembatasan yang sangat tinggi. Meski demikian, Ashen Pain tidak menyerah. Ia memutuskan membunuh Wang Lin terlebih dahulu selagi wanita tua masih terjebak agar bisa merebut kembali botol batu giok. Ia mengitari lembah dan menyerang Wang Lin dengan puluhan ribu cahaya pedang emas. Wang Lin menyambutnya dengan Trisula. Tiga naga hitam menghancurkan hujan pedang sehingga tidak satu pun dapat mendekatinya. Ashen Pain lalu mengeluarkan senjata andalannya, pedang kristal dari ruang penyimpanannya. Pedang itu memancarkan aura harta Nirvana Void yang sangat kuat. Ia segera melemparkannya ke arah Wang Lin. Menghadapi lawan Nirvana Shatterer tahap pertengahan untuk pertama kalinya secara langsung, Wang Lin justru dipenuhi semangat bertarung. Ia mengayunkan Trisula, dan tiga naga hitam menerkam pedang kristal. Pada saat yang sama, tiga tanda pembatasan hidup dan mati yang telah diserap Trisula menyatu dengan ketiga naga tersebut, membangkitkan kekuatan sejati Trisula, yang kini menggabungkan kekuatan dewa kuno dan pembatasan hidup dan mati. Trisula yang digunakan Wang Lin ternyata adalah harta dewa kuno yang dahulu ditempa oleh Tusi. Senjata itu memiliki kemampuan luar biasa. Bisa melahap segala mantra dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Tusi bermaksud membiarkan Trisula itu melahirkan roh senjata agar kelak setara dengan tombak pembunuh dewa, tetapi ia gagal dan Trisula itu hilang hingga akhirnya diperoleh Allseer. Namun, Allseer tidak dapat membangkitkan kemampuan sejatinya karena hanya dewa kuno yang mampu melakukannya. Sebagai dewa kuno sejati, Wang Lin mengaktifkan kemampuan Trisula. Tiga naga hitam pada Trisula melahap pedang kristal Nirvana Void milik Master Ashen Pain. Meski pedang itu tidak hancur sepenuhnya, Trisula berhasil menyerap kekuatannya sehingga muncul jejak pedang kristal pada badan Trisula. Ashen Pain segera melancarkan serangan besar-besaran. Ia memenuhi langit dengan energi pedang, lalu menghancurkan tiga manik berturut-turut menggunakan mantra, panggil, menentang satu. Manik pertama memanggil sosok kabur yang menembakkan energi pedang 7 warna. Manik kedua memanggil raksasa batu yang keluar dari pegunungan. Manik ketiga memanggil kompas raksasa yang memancarkan tekanan mengerikan. Selain itu, ia kembali mengeluarkan makhluk merah menyerupai jiwa baru lahir untuk menyerang Wang Lin. Semua kartu trufnya digunakan sekaligus demi mengakhiri pertarungan secepat mungkin. Wang Lin tetap tenang. Ia melempar Trisula ke arah kompas karena menganggap benda itu ancaman terbesar. Kemudian ia menggunakan panggil angin untuk menciptakan naga-naga hitam yang menyerang sosok 7 warna. Disusul panggil hujan yang menghujani energi pedang dan membekukan raksasa batu hingga berubah menjadi patung es. Saat energi pedang 7 warna menghantamnya, Wang Lin menghancurkan 6 warna dengan satu pukulan. Hanya energi pedang biru yang berhasil menembus lengannya dan melukainya. Setelah itu Wang Lin memanggil cap penyegelan surgawi. Berbagai jiwa pertempuran muncul, termasuk Master Void, Allseer, Wu King, para kultivator surgawi, aliansi, dan Alheaven. Mereka bersama-sama mengepung makhluk merah milik Ashen Pain. Ashen Pain terkejut melihat banyaknya harta dan kartu truf Wang Lin. Bahkan baginya, perlengkapan Wang Lin sudah cukup untuk membuat kultivator biasa kehilangan keberanian bertarung. Di langit, Trisula terus menembus pertahanan kompas sambil melahap lapisan pelindungnya. Naga-naga hitam juga menghancurkan sosok 7 warna, sementara raksasa batu tetap membeku.
makhluk merah itu mulai terdesak oleh para jiwa pertempuran. Hanya jiwa Olser yang bertingkah aneh. Ia tidak menyerang dan hanya memandang langit dengan tatapan kosong. Wang Lin tidak sempat memedulikannya. Ia menciptakan tombak pembunuh Dewa Tiruan dari petir dan melemparkannya ke kompas. Pada saat yang sama, ia menggunakan telapak tangan raksasa yang diperkuat energi asal untuk menekan Master Ashen Pain. Ashen Pain membalas dengan mengorbankan darah esensi dan memanggil 7 jiwa baru lahir, lalu menciptakan tanda petir yang menyerap seluruh cahaya dunia. Ia menggunakan teknik rahasia, menggunakan darah 100 asal untuk menukar roh ke-7 dari alam tertutup. Telapak tangan Wang Lin bertabrakan dengan tanda petir dan hancur. Sambaran petir kemudian mengenai dada Wang Lin secara langsung, membuatnya terluka hingga memuntahkan darah dewa kuno untuk pertama kalinya. Meski terluka, Wang Lin segera melempar pedang besi miliknya ke arah Ashen Pain. Sebagai balasan, Ashen Pain mengeluarkan paku 7 warna yang sama dengan paku yang menancap pada kerangka pemilik tulisan Suci Dao. Paku itu bahkan lebih kuat daripada harta Nirvana Void. Paku 7 warna menghancurkan pedang besi menjadi 2, lalu menembus bahu kanan Wang Lin. Rasa sakitnya sangat hebat hingga bahkan jiwa asal Wang Lin ikut terguncang. Namun sebelum pedang besi hancur sepenuhnya, ujungnya tetap berhasil menembus dada Ashen Pain dan melukainya dengan parah. Ashen Pain yang terluka berat segera melarikan diri menuju pegunungan. Wang Lin, yang juga terluka parah akibat paku 7 warna, hampir kehilangan wujud dewa kunonya. Meski begitu, ia masih sempat menggunakan teknik cetak semangat perang untuk menyerang. Serangan itu hampir membunuh Ashen Pain, tetapi Ashen Pain menggunakan teknik pelarian rahasia. Tubuhnya berubah menjadi kabut 7 warna, membawa jiwa asalnya kabur ke balik gunung dan lolos dari kematian. Setelah pertarungan berakhir, Wang Lin juga memuntahkan darah, kembali ke ukuran normal, lalu menarik kembali seluruh hartanya. Ia tidak lagi memedulikan wanita tua berbaju hijau yang masih terjebak dalam formasi pembatasan, dan segera melarikan diri sambil membawa botol batu giok. Pertarungan tersebut berakhir dengan kedua belah pihak sama-sama terluka parah. Namun bahaya belum usai, karena kompas raksasa yang dipanggil Ashen Pain masih tetap aktif dan terus mengejar Wang Lin. Wang Lin terluka sangat parah setelah pertarungan melawan Master Ashen Pain. Ia menyimpan seluruh hartanya, termasuk pedang besi yang telah terbelah, sementara para jiwa pertempurannya berhasil menangkap semua jiwa merah milik Ashen Pain. Darah terus mengalir dari bahunya, pandangannya mulai kabur, dan ia hampir kehilangan kesadaran. Namun, kompas raksasa masih terus mengejarnya. Kompas itu mengunci keberadaan Wang Lin, memancarkan tekanan besar, lalu mengumpulkan cahaya 7 warna hingga melepaskan hujan rune yang menghantam tubuh Wang Lin. Setiap rune meninggalkan luka dalam dan membuat kondisinya semakin memburuk. Di ambang pingsan, Wang Lin tetap tenang sekaligus nekat. Ia menyadari bahwa kompas harus dihancurkan sekarang juga. Jika tidak, benda itu akan terus memburunya dan mengungkap posisinya kepada musuh. Ia mengenakan armor burung vermilion, membangkitkan lautan api di mata kirinya dan lautan petir di mata kanannya. Guntur memenuhi wilayah sekitar, membentuk gunung petir, sementara sisa kekuatan dewa kuno mengalir ke dalam Trisula. Wang Lin kemudian melompat ke langit. Burung vermilion mengelilinginya, gunung petir menyatu dengan tubuhnya, dan ia berubah menjadi meteor yang diselimuti api serta petir sambil membawa Trisula. Di saat yang sama, ia menggunakan 9 transformasi misterius. Tubuhnya seolah terbelah menjadi 9 lalu kembali menyatu, menyebabkan auranya melonjak jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Dengan kecepatan luar biasa, Wang Lin menghantam kompas secara langsung. Benturan dahsyat memenuhi langit dengan suara ledakan. Retakan muncul di seluruh permukaan kompas hingga akhirnya kompas itu hancur berkeping-keping. Dari dalamnya, sebuah sosok merah segera melarikan diri dan menghilang tanpa menoleh. Ledakan kehancuran kompas mengguncang seluruh alam 7 warna. Binatang-binatang kabut mulai berkumpul, orang-orang tercerahkan menghentikan nyanyian mereka dan memandang ke arah sumber ledakan, sementara banyak kultivator lain, termasuk Chen Tianjun, turut merasakan getarannya. Wanita tua berbaju hijau yang masih terjebak dalam formasi pembatasan juga mendengar ledakan tersebut. Ia terus bertahan dari serangan gabungan pembatasan hidup dan mati dan pembatasan pemusnahan, tetapi kondisinya semakin memburuk karena sudah kehilangan kendali atas pembatasan yang kini dikuasai Wang Lin. Sementara itu, Master Ashen Pain yang sedang memulihkan jiwa asalnya di dalam kabut juga merasakan hubungan dengan kompasnya terputus. Ia sangat terkejut. Barulah saat itu Ashen Pain benar-benar merasa takut kepada Wang Lin. Sebelumnya ia yakin Wang Lin akan mati karena luka parah dan serangan kompas, sehingga ia hanya perlu menunggu untuk mengambil kembali botol batu giok.
Namun, kehancuran kompas membuktikan bahwa Wang Lin masih hidup dan bahkan berhasil menghancurkan salah satu kartu trufnya. Ashen Pain juga sangat terpukul karena dalam pertarungan itu ia telah kehilangan hampir seluruh harta berharganya. 3 manik pemanggil, pedang kristal, dan terutama paku 7 warna, kartu as terkuatnya. Meskipun telah mengorbankan semua itu, ia tetap gagal membunuh Wang Lin, bahkan kehilangan tubuh fisiknya sendiri dan nyaris tewas. Terungkap pula bahwa tempat persembunyian Ashen Pain bukanlah pusat sebenarnya dari alam 7 warna. Di bagian yang lebih dalam lagi, dekat pusat sejati, Master Cloud Soul masih bersembunyi di sebuah lembah berkabut. Ia terluka parah dan tidak berani bergerak sedikit pun. Di sisi lain, Wang Lin terus memaksa dirinya bergerak hingga menemukan sebuah lembah terpencil dengan sebuah gua. Dengan sisa kesadarannya, ia membuka ruang penyimpanan dan mengeluarkan wanita berbaju perak serta Suli Guo. Setelah itu ia langsung roboh dan kehilangan kesadaran. Suli Guo sempat ingin membanggakan jasanya, tetapi begitu melihat kondisi Wang Lin yang kritis, ia langsung terdiam. Ketika wanita berbaju perak mendengus dingin, Suli Guo segera bersikap patuh karena mengetahui betapa kuatnya wanita itu. Wanita berbaju perak hanya mengucapkan satu perintah, "Jaga dia." Ia kemudian duduk di samping Wang Lin. Saat memandang Wang Lin yang tak sadarkan diri, matanya memperlihatkan sedikit kelembutan dan kebingungan. Suli Guo segera berpura-pura berjaga dengan sungguh-sungguh. Meski dalam hati ia masih mengeluh dan bercanda tentang dirinya yang jauh lebih tampan daripada Wang Lin, ia tetap tidak berani membangkang di hadapan wanita berbaju perak. Wanita berbaju perak terus memandangi Wang Lin yang tidak sadarkan diri. Setelah waktu yang lama, ia seolah mengingat sesuatu yang samar, lalu tanpa sadar memasang pembatasan hidup dan mati di pintu gua. Teknik yang digunakannya jauh lebih halus dan lebih kuat daripada milik wanita tua berbaju hijau. Beberapa jam kemudian Wang Lin sadar. Saat melihat pembatasan itu, ia terkejut, tetapi tidak bertanya apapun. Ia langsung mulai memulihkan diri. 3 hari berlalu dengan tenang. Seluruh alam 7 warna seolah memasuki masa pemulihan setelah pertempuran besar. Luka luar Wang Lin telah sembuh, tetapi kondisinya justru semakin buruk. Paku 7 warna masih menancap di tulang bahunya. Paku itu terus menghancurkan tulangnya sedikit demi sedikit, sementara vitalitas Dewa Kuno terus memperbaikinya. Siklus penghancuran dan pemulihan itu menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Lebih parah lagi, paku tersebut telah menembus jiwa asalnya, membuat jiwa asal menjadi lemah sekaligus terus menyerap vitalitasnya. Jika dibiarkan, seluruh kekuatan hidup Wang Lin akan habis. Sambil menahan sakit, Wang Lin merenungkan berbagai hal. Ia menyadari bahwa Master Ashen Pain juga terluka sangat parah dan kehilangan sebagian besar hartanya. Wanita tua berbaju hijau masih terjebak dalam formasi pembatasan dan kemungkinan besar juga terluka berat. Master Cloud Soul mungkin sedang berjuang bertahan hidup di tempat lain. Sedangkan keberadaan Chen Tianjun masih belum diketahui. Ia menyimpulkan bahwa di alam 7 warna semua orang saling mengincar. Karena itu ia tidak menyesali tindakannya menjebak lawan-lawan terlebih dahulu. Wang Lin kemudian mencoba mencabut paku 7 warna dengan tangannya sendiri. Ia merobek luka di bahunya, menggenggam paku itu, lalu menarik sekuat tenaga. Rasa sakit yang luar biasa langsung menyelimuti tubuhnya. Namun paku itu sama sekali tidak tercabut. Sebaliknya, Wang Lin menyadari bahwa paku tersebut telah menyatu dengan tulangnya. Tulang bahunya bahkan mulai berubah menjadi 7 warna. Yang lebih mengerikan, ketika cahaya 7 warna menyebar ke tubuhnya, Wang Lin sesaat kehilangan kendali atas pikirannya. Ia merasakan kegilaan mutlak yang hampir menelan kesadarannya. Setelah perasaan itu hilang, Wang Lin menyadari bahaya sebenarnya. Jika suatu hari paku itu sepenuhnya menyatu dengan tubuhnya, ia akan kehilangan akal untuk selamanya. Selama 3 hari berikutnya ia mencoba menggunakan energi asal dan kekuatan Dewa Kuno untuk mengusir paku tersebut, tetapi semuanya gagal. Ia hanya mampu menekan pengaruhnya sementara. Wang Lin kemudian memikirkan botol batu giok yang berhasil direbutnya. Setelah memeriksanya dengan indera ilahi, ia menemukan cairan hitam misterius yang mengisi setengah botol. Ia menduga benda itu berkaitan dengan tujuan utama Master Ashen Pain dan mungkin dapat membantu meningkatkan kultivasi. Ia menyimpan botol itu, lalu bertanya kepada wanita berbaju perak apakah ia mengenal pembatasan hidup dan mati. Wanita itu menjawab pelan bahwa ia hanya memiliki sedikit kenangan. Setelah diminta membuka pembatasan di pintu gua, ia melakukannya dengan mudah. Wang Lin kemudian memasukkan kembali wanita berbaju perak dan Suli Guo ke dalam ruang penyimpanan, lalu meninggalkan gua.
Alih-alih menuju bagian dalam alam tujuh warna, ia pergi ke wilayah luar yang dipenuhi binatang kabut. Ia telah menemukan cara untuk mengeluarkan paku tujuh warna, yaitu memanfaatkan benturan hebat dari binatang-binatang itu. Sesampainya di puncak pegunungan berkabut, seekor elang kabut peringkat 12 menyerangnya. Wang Lin sama sekali tidak menghindar dan sengaja membiarkan tubuhnya bertabrakan dengan elang tersebut. Benturan dahsyat membuatnya terpental dan memuntahkan darah, tetapi seluruh kekuatan benturan sengaja ia salurkan ke bahu kanan tempat paku tertancap. Cahaya tujuh warna segera keluar dari bahunya. Tak lama kemudian muncul elang kedua, lalu keduanya terus menghantam tubuh Wang Lin tanpa henti. Tubuhnya semakin rusak, tetapi matanya justru dipenuhi kegembiraan. Selama inti tubuh dewa kuno tidak rusak, luka-luka itu masih bisa dipulihkan. Benturan bertubi-tubi memaksa cahaya tujuh warna kembali berkumpul di sekitar paku. Paku itu mulai longgar dan perlahan terdorong keluar dari tulangnya. Saat Wang Lin hampir berhasil, elang ketiga keluar dari kabut dan menghantam dadanya dengan kekuatan penuh. Benturan terakhir itu membuat tubuh Wang Lin hampir hancur. Namun ia justru tertawa keras karena usahanya berhasil. Bahu kanannya robek terbuka, darah menyembur kemana-mana, dan paku tujuh warna akhirnya mulai terdorong keluar bersama darah, menandakan bahwa rencananya untuk memaksa paku itu keluar akhirnya membuahkan hasil.